Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan dan memperkenalkan inovasi produk dari Bloomberry Patisserie yang akan direpresentasikan pada bisnis plan kali ini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, saya sendiri Amalia Nurhidayati, lalu Gregor Dalton, Jasmine Nur, Muhammad Iqbal, dan juga Rashida Akila. Untuk ringkasnya, bisnis plan kali ini akan memuat siapa target market kita, seperti apa manajemen dan organisasional dari Bloomberry Patisserie, apa produk inovasi yang akan kami bawakan, berapa target penjualan kami, seperti apa financial plan, dan juga key action untuk marketing plan and business sustainability projection-nya. Oke, jadi Bloomberry Patisserie sendiri didirikan pada saat pandemi Indonesia, tepatnya pada bulan Mei 2020, oleh sekelompok 4 bersaudara dengan produk utama kue atau dessert Mild Crepe. Store pertama Bloomberry didirikan di Semarang pada September 2020, dan hingga saat ini sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di berbagai kota. Untuk visi kami akan selalu mengedepankan orang dengan teknologi yang canggih dan juga barang berkualitas unggul. Dengan misi kami yang pertama menyediakan makanan penutup yang baik, yang unik, memiliki hubungan terbaik dengan pelanggan, karyawan, dan pemasok, terus-menerus menciptakan, meningkatkan, dan memelihara sumber daya perusahaan, serta going green as much as possible. Untuk produk dan service yang menjadi inovasi kami kali ini adalah DIY Mild Crepe Kit, yaitu konsep self-decor Mild Crepe oleh customer sesuai keinginannya. Dengan DIY Mild Crepe ini, customer dapat berkreasi sekreatif mungkin dalam menghias kue mereka. Dan dengan adanya DIY Mild Crepe Kit ini, diharapkan customer mampu menemukan experience baru dalam mengonsumsi produk-produk dari Bloomberry Patisserie, sehingga dapat terus-menerus melakukan repeat order ke depannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing analisis. Untuk target pasarnya kita ada customer primer dan sekunder. Untuk customer primernya ada pekerjaan mahasiswa di Jogja dengan golongan menengah ke atas. Untuk customer sekundernya ada pelajar, terutama sekolah menengah pertama ke atas, senior citizen, serta anak-anak. Untuk segmentasi pasarnya kita membagi menjadi 3 aspek. Yang pertama geografis, yang kedua demografis, dan ketiga psikografis. Untuk aspek geografis itu tuh adalah tinggal atau bekerja di daerah bisnis distrik, terutama di kota Yogyakarta. Untuk aspek demografis, penghasilan besar dari 3 juta per bulan, usia 17 sampai 35 tahun, teredukasi dengan baik, family atau corporate. Sedangkan untuk aspek psikografisnya ada kelas sosial menengah ke atas, not price sensitive, dan mengutamakan prestige. Selanjutnya, untuk pesaing utama Bloomberry Patisserie adalah bisnis yang bergerak di bidang patisserie juga, utama itu yang menjual My Crepe di Yogyakarta dan Semarang. Terdapat bisnis serupa yang cukup terkenal, seperti Cheesecake Expert yang menjual My Crepe di kisaran harga 31.750 dan First Love Cafe dengan kisaran harga 30.000. Dari segi harga, Bloomberry Patisserie memimpin dengan harga My Crepe sebesar 28.000 untuk setiap slice. Namun Cheesecake Expert memiliki menu yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Bloomberry Patisserie, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk produk dari Bloomberry Patisserie ini belum memiliki pesaing dengan ide produk yang serupa di Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bloomberry Patisserie dapat menjadi pelopor di antara bisnis lain serupa untuk produk DIY Mild Crepe Cake. Untuk selanjutnya itu marketing plan. Kami merencanakan untuk melakukan marketing melalui unggahan konten Instagram, yaitu mengunggah berupa spoiler launching produk baru, bahan ketika ada produk baru di launching, beserta promo-promo yang tertera. Yang kedua tuh ada berbagai macam promo. Kami menyediakan berbagai macam promo dalam launching produk DIY Mild Crepe Kite ini yang akan berlangsung selama 2 minggu pertama setelah produk di launching. Promo berupa potongan harga sebesar 10% untuk pelanggan yang bertambah usia pada bulan tersebut, dan promo untuk Besti Bundle Pack. Selanjutnya ada melakukan kolaborasi dengan beberapa event organizer yang membuka berbagai kreatif kelas yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah The She and Club yang bertempat di Yogyakarta. Selanjutnya ada endorsement, yaitu melakukan endorsement produk kepada influencer dengan jumlah pengikut yang bervariasi, mulai dari nano, mikro, dan makro influencer. Berikutnya ada manajemen dan organisasi pada proyek kali ini.
ini kami akan membagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi operasional yang terbagi lagi menjadi subdivisi produk dan juga subdivisi kemasan, yang kedua divisi keuangan, dan yang terakhir adalah divisi pemasaran yang terbagi lagi menjadi 2 subdivisi, yaitu subdivisi humas dan juga subdivisi media sosial. Nah, untuk proses perekrutannya sendiri, kami memiliki persyaratan yang dibutuhkan. Yang pertama, berdomisili di Yogyakarta, yang kedua, kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi, yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim, yang keempat, berpengalaman kerja dalam bidang food and beverage, dan yang terakhir, memiliki mobilitas yang mudah. Untuk tahapan rekrutmennya sendiri akan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada seleksi berkas dan portofolio, yang kedua focus group discussion, dan yang terakhir ada interview one on one. Nah, untuk meningkatkan kinerja para karyawan, kami juga menyediakan beberapa fasilitas sarana dan prasarana. Yang pertama ada dapur sebagai tempat operasional produksi Malakrep, yang kedua ada kantor sebagai tempat berdiskusi dan manajerial perusahaan, dan yang terakhir kami juga menyediakan beberapa cabang Blueberry Patisserie yang tersebar di beberapa tempat. Nah, untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan, kami juga menyediakan sebuah reward system. Nah, bentuk rewardnya sendiri beragam dengan tujuan memberikan apresiasi pada karyawan dengan kinerja yang baik. Nah, hal ini juga diharapkan dapat mendorong pencapaian karyawan secara keseluruhan ke depannya. Selanjutnya ada capitalization and structure. Yang pertama ada total modal. Untuk pengembangan produk Blueberry Patisserie ditargetkan akan menjual 600 DIY Malakrep Kit dalam 1 bulan. Nah, total modal yang dibutuhkan untuk memproduksi 600 DIY Malakrep Kit tersebut sebesar Rp99.098.118. Dan yang kedua, ada sumber pendanaan. Untuk sumber pendanaan pengembangan produk ini akan berasal dari yang pertama keuntungan dari penjualan produk-produk sebelumnya atau bekas yang ada di Blueberry Patisserie. Dan yang kedua, ada berasal dari investor. Oke, jadi berikutnya adalah financial plan dari produk kami atau perencanaan keuangan dimulai dari fixed cost. Jadi karena pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Blueberry Patisserie ini adalah berupa inovasi produk baru, bukan buka cabang, maka tidak ada biaya berdua lagi untuk fixed cost-nya. Lalu untuk variable cost sendiri itu kan menghitung dengan asumsi target penjualan per hari sebanyak 20 produk dengan rincian 10 untuk varian rasa tiramisu dan 10 varian rasa matcha. Jadi sebenarnya di Bloomer sendiri itu variannya itu ada banyak, sekitar 8. Hanya saja kami memilih 2 rasa karena 2 rasa ini merupakan 2 rasa paling bestseller di sana. Lalu untuk biaya bahan baku sendiri bisa dilihat rinciannya dan diperoleh total biaya bahan baku untuk yang varian tiramisu itu sebesar Rp634.150. Lalu berikutnya ada biaya DIY kit. Jadi ini adalah biaya dikeluarkan untuk memberikan modifikasi tadi dari produk tersebut. Jadi ada seperti buttercream warna yang nanti akan digunakan oleh customer untuk menghias kue mereka gitu. Nah, untuk total biaya dari material sendiri itu merupakan penjumlahan dari total biaya bahan baku ditambah total biaya DIY kit dan didapat sebesar Rp947.650 untuk 10 DIY Malakrep Kit yang varian rasa tiramisu. Lalu berikutnya ada yang rasa kedua yaitu matcha. Dari segi biaya bahan baku itu mereka sedikit berbeda karena memang terdapat perbedaan bahan baku seperti di sini menggunakan bubuk matcha, bukan menggunakan kopi. Nah, di sini memang diperoleh total biaya bahan baku lebih murah sekitar Rp508.750. Lalu kemudian untuk total biaya DIY-nya itu sama persis, jadi ntar diperoleh total biaya direct materialnya sebesar Rp822.250 untuk 10 DIY Malakrep Kit varian matcha. Lalu berikutnya kami juga menghitung overhead cost yang dikeluarkan, yaitu untuk perhitungan 10 DIY Malakrep Kit varian rasa tiramisu sebesar Rp148.921 yang terdiri dari gaji pekerja, yaitu direct labor yang langsung mengerjakan kuenya, lalu ada biaya listrik, biaya air, dan gas. Lalu selanjutnya ada biaya overhead untuk 10 DIY Malakrep Kit varian rasa matcha yang terdiri dari gaji pekerja, listrik, air, dan gas dengan total biaya overhead per harinya sebesar Rp148.921.
Lalu ada total cost yang didapatkan dengan menjumlahkan total biaya direct material dan total biaya overhead untuk kedua varian, yaitu varian tiramisu dan matcha, dan didapatkan total cost per harinya sebesar Rp2.067.742. Dan untuk total cost per bulannya didapatkan Rp62.032.260. Selanjutnya ada proyek laba rugi. Target penjualan Blueberry Patisserie selama 1 bulan adalah menjual 600 DIY Milk Crab Kit dengan rincian 300 varian tiramisu dan 300 varian matcha. Proyeksi laba rugi selama 1 bulan dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi di sini ada total pendapatan sebesar 96 juta, lalu ada total biaya operasional sebesar Rp62.482.260, dan didapatkan laba kotor sebesar Rp33.517.740. Dengan dikurangi pajak sebesar 10%, maka didapatkan laba bersih sebesar Rp30.165.966. Selanjutnya, menghitung BEP unit. BEP dalam bentuk unit menggambarkan berapa produk yang harus laku terjual untuk bisa mengalami balik modal. Setelah melakukan perhitungan total cost, dan didapatkan total cost per harinya Rp2.067.742 dibagi dengan harga jual per produk yang sudah ditentukan yaitu Rp160.000, didapatkan BEP unit sebesar 13 unit. Artinya, Blueberry Patisserie perlu menjual 13 unit produk dalam 1 hari agar mencapai titik pas. Berikut juga ada cash flow untuk 1 tahun mulai dari bulan ke-0 hingga bulan ke-12 dengan total pengeluaran dan total pemasukannya berjumlah sama setiap bulannya, yaitu total pengeluaran sebesar 62 juta dan total pendapatan sebesar 96 juta. Selanjutnya ada business sustainability projection. Yang pertama ada kompetisi menghias milk crab. Agar inovasi DIY milk crab kit ini dapat bertahan lama, Blueberry Patisserie akan mengadakan kompetisi menghias milk crab. Lomba menghias ini akan diadakan ketika terdapat hari-hari besar seperti hari ibu, hari anak, ataupun hari-hari besar lainnya, maupun secara rutin setiap 3 bulan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berusia 15 tahun ke bawah. Yang kedua ada berbagai macam promo. Blueberry Patisserie akan menyediakan berbagai macam promo pada hari-hari tertentu seperti hari kasih sayang atau Valentine, hari raya, maupun promo akhir tahun. Promo ini juga akan diunggah di sosial media Blueberry Patisserie seperti Instagram dan TikTok. Yang ketiga yaitu melakukan endorsement. Endorsement ini ditujukan kepada influencer dengan jumlah pengikut yang bervariasi, mulai dari nano, mikro, dan makro influencer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.